Kalau engkau sudah faham bahwa sholatmu itu sebenarnya adalah kemuliaan Allah yang Allah tampakkan pada dirimu, maka cukuplah Allah menyebut sholat itu sholatmu sebagai hadiah dan ganjaran. Wa fi salatihim khashi'un. Allah katakan sholatihim, sholat kamu, sholat mereka. Allah tidak bilang itu perbuatanku, padahal itu perbuatan dia. Ada Imam Muta'ala, cukuplah perbuatannya dijadikan sebagai perbuatanmu. Perbuatan dia, sholat itu perbuatan dia jadikan sebagai amal. Siapakah yang ditiupkan ke dalam diri kita? Itu sebagian dari hembusannya ruh Allah bernama Ahmad, bukan ruh Ahad. Inilah kekeliruan sebagian orang belajar hakikat. Ketika dia mengatakan di dalam diriku ada Tuhan, karena rohku adalah rohnya Allah, dia tidak faham. Ruhullah di situ namanya bukan ruhullah bernama Ahad. Kenapa kita membiarkan diri menyembah sesuatu yang belum dikenal? Maukah saudara-saudariku menghormati orang yang tidak dikenal? Mau nggak? Menghormati orang yang tidak dikenal, itu namanya bodoh. Ta'zim kepada orang yang tidak dikenal, itu bodoh. Siapa tahu orang ini orang jahat, kenali dulu dia baru dihormati. Kalau tidak, biasa aja. Jika seseorang sulit menghormati yang tidak dikenal, maka bagaimana mungkin seorang mukmin bertahan menyembah sesuatu yang dia tidak mengenalnya? Maukah ibu-ibu ini punya suami tapi nggak kenal suaminya? Mau? Ya mau ya? Mau mas? Abang? Mau punya istri yang tidak dikenal? Tidak mau. Itu baru hubungan sesama makhluk. Itu sebabnya kalau kita senang seseorang, kita cari tahu dia di sosial media. Kalau orang dulu tanya-tanya orang kampung situ itu siapa. Zaman dulu Kiai Baharudin, ya, zaman belum ada Facebook. Itu siapa? Apa kebiasaan dia? Dia anak siapa? Betul nggak? Karena nggak mungkin kita menikahi seseorang yang kita nggak kenal. Hidup bersama dengan orang tidak kenal. Sholat itu nggak tanggung-tanggung 5 kali sehari. Masa sholat tapi tidak kenal siapa yang disembah? Oke, kita turunin lagi contohnya. Maukah makan 5 kali sehari tapi rasanya nggak ada? Makan contoh Makassar tapi tidak ada garamnya, tidak ada sambelnya, tidak ada bawangnya, bentuknya sama, dagingnya bagus, santannya kental, tapi tidak ada garamnya. Mau? Ada yang tahan? Saya yakin orang Makassar bisa-bisa piringnya berputar. Kita tidak tahan, kita marah-marah ketika hidangan ini tidak sesuai dengan yang kita mau. Itulah sebabnya kenapa orang tidak kenal Allah suka marah-marah. Karena hidangan dia tidaklah enak. Hidangan batin dia tidaklah nikmat.
maka dia masih sibuk dengan hidangan batin orang lain. Kenapa saya sibuk dengan orang? Karena yang dia punya tidak lezat. Kenapa? Karena coba-coba masak sendiri. Masak sendiri belum tahu caranya. Buat kopi, gulanya 3 sendok, terlalu manis. Buat kopi, kopinya setengah sendok, tidak ada rasa. Tapi orang yang ahli buat coto Makassar, buat kopi, walaupun dia cepat-cepat, tapi rasanya pas. Kalau tidak ahli buat soto, buat coto, datanglah ke ahlinya. Kalau tidak ahli buat kopi, minta tolonglah kepada ahlinya. Pahamkah maksud saya? Apa maksud saya? Az-zikru qutul qulub. Begitu perkataan Imam Abu Thalib Al-Makki. Zikir itu zikrullah yang menjadi ruhnya salat. Itu adalah makanannya hati. Betapa anehnya manusia jika makanan lidah ini mesti dimanjakan dengan bumbu-bumbu yang luar biasa, bahkan didatangkan chef yang bersertifikat, yang punya pengalaman. Lalu bagaimanakah dia tidak memanjakan kolbunya, tidak mau datangi pakarnya, tidak mau mencicipi, cuma melihat, wow bagus ya, tapi tidak mencicipi. Itulah nasib orang yang ikut pengajian tapi tidak mau mengambil talqin dan zikir. Itulah orang yang datang ke pengajian tapi pulang dia tidak amalkan zikirnya. Dia datang hanya jadi pengamat. Belum lagi jika ada orang datang ke resto, contoh masakan Makassar, yang dia cari cuma satu, kesalahan dan kekurangan. Orang seperti ini ketika semua orang sudah menikmati, dia masih merasa-rasa ini ada yang kurang lagi, ini ada yang kurang. Betapa sedihnya orang hidup seperti ini, tidak menikmati saat orang menikmati. Makanya Imam Ghazali kemudian menyampaikan satu kalimat. Jika engkau hendak menyembah Allah, kenalilah Allah. Jika engkau tidak kenal Allah, kenalilah dirimu. Lalu beliau kasih pertanyaan, yang disebut diri itu yang mana? Apakah tubuh yang bernama Ar-Razi Hashim ini yang sebenarnya diri? Apakah tubuh yang diberi gelar orang Kiai Haji, Abuya, Doktor, apakah itu yang disebut diri kita? Ataukah wakil rakyat disebut anggota? Apakah dosen disebut Pak Dosen? Apakah itu diri kita? Imam Ghazali keras mengatakan, itu dirimu yang di bumi, bukan dirimu yang dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan fulan bin fulan itulah dirimu, tapi dirimu adalah yang ditiupkan ke dalam tubuh bumi ini. Betul, ini punya ini enggak? Punya nyawa enggak ini? Punya roh kah? Orang bertanya di mana Allah, itu pertanyaan norak. Dirinya pun dia tidak kenal, lalu dia bertanya di mana Allah. Di manakah rohmu? Ada yang tahu? Apakah di muka? Apakah di kepala? Apakah di tangan atau di kaki? Apakah di jantung? Apakah di paru-paru? Tidak. Ruh itu
disebut dengan nama yang sesuai dengan Sahibul Ma'ad, Amrullah. Cuma di sini ada i-nya ya, amin, Alhamdulillah. Amrullah, Allah itu menyebut lahul khalqu, dia punya ciptaan, dia punya al-amru. Maka Allah bedakan ciptaannya dengan amrnya. Karena ciptaan dibagi, dibuka, sedangkan amrnya dirahasiakan. Kulir ruhu min amri Rabb. Katakanlah bahwa ruh yang ditiupkan kepada engkau itu amri Rabbi, itu urusan Tuhanku. Maka kalau ingin tahu rahasianya, menjadilah kekasihnya, menjadilah orang dekat dia, maka engkau akan diberi sedikit tetesan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Berkali-kali kita mendengar orang kaya konglomerat ketika dia berbagi, menurut dia sedikit, tapi bagi orang awam itu banyak. Benarkah? Orang paling kaya di kota Makassar, jika ingin bersedekah, sedekah dia itu sudah sama dengan penghasilan 10 tahun orang biasa. Bayangkan, jika Allah yang Maha Kaya mengatakan, tidaklah engkau diberi ilmu mengenai ar-ruh kecuali sedikit. Sedikitnya Allah beda dengan sedikitnya orang kaya terkaya di pulau ini. Mungkin ada di sini orang terkaya, kekayaannya mungkin 7 turunan tidak habis-habis. Jika dia memberi, jadilah satu bangunan besar, sekampung mungkin makan setahun tidak ada masalah. Kira-kira yang Maha Kaya jika ingin memberikan nikmatnya, pastilah semua makhluknya kenyang. Maka al-qillah inda Rabbil Izzah, inda Rabbina al-Ghani al-Mughni. Sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Inilah yang dibuka oleh Imam Ghazali jadi 4 jilid, dibuka oleh Imam Ibn Arabi jadi 9 jilid, dibuka oleh Imam Fulan jadi tafsir-tafsir. Tapi ilmu ini berhak ada orang yang iri. Benarkah? Bukankah kita iri jika ada orang dapat rahasia? Bukankah kita cemburu jika ada orang dispesialkan oleh yang mulia? Irinya malaikat nur, ada irinya malaikat nar. Malaikat nur itulah malaikat barisan Sayyidina Jibril. Irinya dia masih sujud. Malaikat iri dan dikatakan, kenapa perlu aku sujud? Ternyata ketika Iblis mengatakan khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah, ini ilmu hakikat. Asal kita dari tanah, tapi Azazil terhijab, terhalang, dia hanya mengerti setengah manusia adalah tanah. Itu bashar, kalau dapat separuh ilmu hakikat. Khalaqtuhu min tin, aku ciptakan dia daripada tanah. Ini bab apa? Hakikat, tapi baru separuh. Kalau bab hakikat ini semua juga sudah tahu, Iblis pun tahu. Maka semua ulama juga akan terima wa nafakhtuhu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan kepadanya rohku. Rohku bukan zatku. Beda.
Bukan zat Allah masuk kepada kita. Tiupanku, maka ruhi ay ruhul wa ismu ruhillahi ah. Jadi siapakah yang ditiupkan ke dalam diri kita? Itu sebagian dari hembusannya ruh Allah bernama Ahmad, bukan ruh Ahad. Inilah kekeliruan sebagian orang belajar hakikat. Ketika dia mengatakan di dalam diriku ada Tuhan, karena rohku adalah rohnya Allah, dia tidak faham. Ruhullah di situ namanya Ahmad, bukan ruhullah bernama Ahad. Maka ada namanya haikal ma'arif, Ahad zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad Habib. Panaskah? Gerah. Allahumma sholli alaihi. Jadi dari manakah kita mengenal diri? Pertama, nih jalan pertama mengenal diri, dua saja. Ini ringkasan dari kajian hakikat. Pertama, kenali hakikat basyariyahmu berdasarkan surat Sad ayat 72 itu. Inni khaliqun basaran min tin. Sungguh aku ciptakan manusia bashar. Ada insan, ada bashar, ada annas. Bashar ini tubuh yang zahir ini. Tubuh yang sujud depan Ka'bah itu, ini namanya bashar. Min tin, daripada apa? Tin, apa arti tin? Tanah. Jika tubuh ini dari tanah, maka dia berpulang kepada tanah. Tanah itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Beri tubuh kita apa? Tajalli, adalah cara Allah mengenalkan dirinya melalui perbuatannya. Maka ada ungkapan turunan dari haikal ma'arif, ajsamuna fi'lullah. Jisim kita ini adalah fi'il perbuatannya Allah. Maksudnya Allah berbuat, bertajalli melalui tubuh. Makanya hadisnya sahih menyebutkan inna Adam khuliqa ala suratir rahman. Sesungguhnya sang Adam, ini keturunan Adam atau keturunan malaikat atau keturunan Banul Jin? Yang mana nih? Coba lihat kakinya di bawah, tidak? Nempel di lantai tidak? Oh, masih nempel. Ya. Ini ada hadir ini, cuma nggak terlihat mata aja. Mungkin ada sebagian Allah izinkan terlihat. Inni khaliqun basharan min tin. Kalau kepada kaum jin, inni khaliqun jan, penciptakan jin min nar, min marijin min nar. Aku ciptakan kaum jin Banul Jan daripada api, keturunannya daripada intinya api. Atau marijin min nar, mungkin bunganya api. Kalau sudah tahu bahwa diri ini adalah dari tanah, tanah adalah perbuatan Allah. Jika kita menyembah, nah inilah pertanyaan
Kiai Dr. Haji Amirullah, ada guru berkata begini, kata beliau, menurut Buya gimana? Beliau ini ngetes saya. Al-abid wal ma'bud wahid. Nah, ini kan mengerikan ini. Ya, ini mesti dikoreksi ya. Kalau orang salah paham kalimat ini, al-abid wal ma'bud wahid. Beliau lagi ngecek ini Razi ini masuk yang mana nih? Ya. Terima kasih Kiai, itu penting ditanyakan. Al-abid yang menyembah dan yang disembah satu. Bahaya nggak ini? Dulu waktu saya kecil, guru kami Abuya Malin Marajo An-Naqsyabandi As-Samani Al-Muhammadi juga, karena Samani itu Al-Muhammadi. Apa kata beliau? Ada masa nanti satu makom engkau tidak sadar siapakah yang sedang sujud, siapakah yang sedang menyembah. Entah dia yang menyembah engkau, entah engkau menyembah dirinya. Waduh, saya besok langsung lapor sama mursyid saya yang tertua, Abuya Hasan Basri. Ini guru muda namanya Abuya Malin Marajo, sedang berkalam malam tadi. Entah hamba, entah Tuhan yang menyembah hamba, entah hamba yang menyembah Tuhan, ataukah dia dan dia satu. Tapi harapan saya apa? Beliau marah dan bilang, Buya Malin Marajo itu orang kafir zindik. Itu yang saya harapkan. Ternyata ada murid yang suka memprovokasi guru supaya gurunya marah-marah dan mengkafirkan orang. Hati-hati, itu masa lalu kami. Itu masa lalu kami. Ternyata saya berhadapan dengan wali Allah, wali yang kalbunya dijaga oleh Allah. Ketika saya berkalam begitu, beliau diam. Diam. La kalam wala salam. Tidak berkalam walau harfan, satu huruf pun tidak berkalam. Tapi di wajahnya seakan-akan beliau berdoa, kamu akan faham satu saat. Tapi beliau tidak pernah bahas itu kecuali saat mentalkin zikir. Ternyata Ar-Razi lah yang salah. Ar-Razi tidak faham bab namanya tajalli dan hayran. Seperti dulu Ibnu Taimiyah tidak faham kitab Futuhat Al-Makkiyah. Al-Futuhat Al-Makkiyah dimulai dengan satu bab, bukan bab juga, satu muqaddimah. Muqaddimah babul hayrah, makom heran. Makom heran ini bukan makom akidah, maka ahli akidah tidak pantas menghukuminya. Juga bukan makom ahli fikih, maka ahli fikih lebih baik diam, tidak mengomentarinya. Ini makom rohani, bab dan rasa, maka hukum fikih tidak berlaku padanya. Hukum akidah tidak bekerja jika di i'rab disebut la mahalla lahu fil i'rab. Betul bagi, karena tidak nyambung. Oleh Imam Ghazali disebut epistemologi, ini beda ilmu, maka jangan samakan walaupun sama istilah. Dokter beda cara pandangnya dengan yang sering berdebat sama yang buat obatnya apa? Apoteker. Bener Pak Dokter ya? Pak Dokter namanya nama pesantren ternyata ya. Diambil jadi nama pesantren, Dokter Ilmu Yakin. Sering berdebatkah dokter dengan ahli farmasi, apoteker? Sering. Kenapa? Cara pandangnya beda. Jadi kalau ahli fikih kemudian bilang itu murtad, ahli akidah mengatakan itu zindik, wajar karena mereka tidak merasakan. Kita para kiai, tapi saya bersyukur di sini ketua-ketua ulamanya orang-orang tarekat. Tarekatnya paling unik, tarekat Al-Muhammadi Al-Idrisi, yang imamnya langsung ngambil dari rohani Rasulullah SAW. Yang mana banyak hari ini mursyid-mursyid tidak percaya. Saya cuma ngomong gini, kalau kamu nggak percaya berarti itu makommu, makom belum ketemu rohani Rasulullah SAW. Jangan batalkan makom orang yang sampai.
Untung saya tidak ngomong, berhenti aja kau jadi mursyid. Dulu kita begitu Pak Kiai, sekarang sudah tongkat. Itu babul jalal, sekarang babul jamal. Lalu apa maksud tadi? Al-abid wal ma'bud wahid. Ini baru bab basyarat, kita belum masuk bab amrullah. Al-abid wal ma'bud wahid. Dalam ilmu zauq itu ilmu zauq rasa, bukan ilmu akidah. Dalam ilmu akidah yang menyembah hamba yang disembah Rabb, Allah pencipta. Hubungan kita dan Allah, hubungan hamba yang dicipta, Allah yang mencipta, itu ilmu akidah. Dalam ilmu tasawuf, ilmu hakikat, hubungan kita dan Allah lebih mesra dari hubungan Tuhan dan hambanya. Hubungannya adalah hubungan pelaku dan perbuatan yang dia lakukan. Apakah fi'il perbuatan kita itu kita atau berlainan? Lain, tapi dia tidak ada tanpa pelakunya. Saya berbuat, saya berbicara, saya berkata, saya memandang. Pandangan itu bukanlah saya, tapi pandangan itu tiada kecuali saya memandang. Saya berbuat, perbuatan ini tiadalah ada kecuali karena ada si fa'il pelakunya. Kalau baca hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Marilah sholat. Jawabnya apa? Tidak ada daya untuk sholat, tidak ada daya untuk ruku, sujud kecuali dengan Allah. Billah, inilah hijab antara hamba dan Allah. Billah, huruf ba. Ini namanya al-ba, ba fi'lillah. Ba yang menunjukkan perbuatan Allah. Maka di saat Allah berkehendak si hamba sholat, maka dia sholatlah. Tapi siapakah yang sholat saat itu? Kembalinya kesadaran si hamba dari perbuatan dia kepada perbuatan Allah, bahwa yang menggerakkan aku ruku tiadalah kecuali Allah. Maka dia pulangkan, ya Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Di ujung inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Itu namanya berpulang. Pulangnya fi'il kepada fa'ilnya, pulangnya perbuatan kepada yang menciptanya, pelakunya. Sudahkah sholatnya seperti itu? Kita kemudian merasakan, ya Allah, ini gerak, Engkau juga yang menggerakkan. Ini takbir, Engkau juga yang membesarkan. Ini rukuk sujud, Engkau juga yang memberikan daya dan upaya. Itu namanya hamba berpulang. Barulah sholat begini diangkat ke langit. Maka orang begini tidak sempat lagi aku khusyuk atau tidak, tidak sempat mikir lagi. Kenapa? Hatta khusyuk pun telah berpulang. Jadi ini baru masuk bab fi'il, belum sifat, belum zat, belum asma. Ketika berpulangnya fi'il, adanya kesadaran hamba, saya sadar ketika saya sholat ini bukanlah Allah yang sholat, bukan, tapi perbuatan ini, sholat ini adalah perbuatannya Allah. Al-abid fi'lullah wal ma'bud fa'iluhu wa huwa Allah. Zindikah orang ngomong begitu? Yang sholat itu perbuatan Allah yang disembah, kembali perbuatan kepada yang berbuat. Apakah zindik, kafir orang begitu? Tidak. Itulah hubungan. Pernahkah berpisah perbuatan dengan yang berbuat? Pelaku dengan lelakunya. Pernahkah terpisah? Begitulah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada engkau, kepadanya,
melebihi urat nadimu. Karena yang menggerakkan nadimu itulah dia. Pulang, itu yang disebut berpulang. Maka nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bab ini sudah cukup. Sampai di sini sudah cukup menjadi kekasih Allah level 1. Semoga Allah berikan kesadaran itu. Jadi kalau sebelum sholat, kata Sayyidina Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ini langsung silakan diamalkan nanti. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Adakah yang melihat Nabi sholat? Maka etikatkan guru kita di depan yang bersambung kolbunya kepada kolbu Rasulullah SAW. Lalu baca salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan dia di depan, seakan-akan dia imam kita, baru kita bertakbir. Di saat itu barulah lebur perbuatan kita dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hilanglah banyak pikiran, yang muncul hanya rasa. Jadi kapan khusyuk itu berat? Kalau difikirkan. Kapan khusyuk itu tidak lagi terfikirkan? Kalau rasa sudah ada. Jadi kalau ada orang bertanya, ilmu ma'rifat itu sulit, ya karena kamu fikirkan. Kan la tatafakkaru fi zatillah. Jangan pernah fikirkan zat Allah. Dari tadi saya ngajar nggak pakai pikiran, saya mengajar pakai rasa. Yang kata orang ini berat, ini tidak jadi berat. Dapat dipahami? Dapatkah dipahami? Berarti kajian ini tidak berat. Kajian ini ringan kalau kamarnya benar. Kamarnya sudah benar belum? Kalau belajar matematika pakai akal atau pakai kolbu? Kalau belajar matematika pakai kolbu, nangis. Sudah lepas. Kalau belajar akidah pakai kolbu atau pakai akal? Belajar akidah pakai akal. Belajar fikih pakai akal dan tubuh. Kalau belajar fikih pakai kolbu, baru niat sudah nangis. Saya ngaji niat nangis, Pak. Makanya saya nggak berani ngajar fikih, kecuali nanti sudah dikuatkan Allah. Kalaupun saya ngajar fikih, kita alihkan pakai bahasa Arab. Jadi ada beberapa santri datang, saya ngomong bahasa Arab, biar nggak berasa-berasa amat. Ya. Lain. Imam Ghazali mengatakan dulu ilmu fikih dan tasawuf itu satu, disebut ulumuddin. Al-fiqhu, ilmu fikih itu dulu ad-din, gabung semua. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, itu baru bab fiqh. Mudah kan? Mudah. Itu thariqah pertama. Apa thariqah pertama? Tadi itu namanya apa? Yang barusan itu namanya apa? Bingung ya? Nggak usah takut salah. Apa namanya yang barusan itu? Thariqah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita aja thariqahnya susah amat. Berpulangnya fitil perbuatan kepada yang berbuat. Itu sebabnya dalam kitab hikam, kitab favoritnya beliau Kiai Haji Baharuddin,
Ada kalam dari Ibnu Athaillah, kalau engkau sudah paham begitu, masih pantaskah engkau minta pahala? Kalau engkau sudah paham bahwa sholatmu itu sebenarnya adalah kemuliaan Allah yang Allah tampakkan pada dirimu, maka cukuplah Allah menyebut sholat itu sholatmu sebagai hadiah dan ganjaran. Wa fi salatihim khashi'un. Allah katakan sholatihim, sholat kamu, sholat mereka. Allah tidak bilang itu perbuatanku, padahal itu perbuatan dia. Kata Imam Muz'ala, cukuplah perbuatannya dijadikan sebagai perbuatanmu. Perbuatan dia, sholat itu perbuatan dia, dia jadikan sebagai amalmu. Cukup. Minta pahala kecuali Allah kan sholatku dinisbahkan kepada diriku. Itulah kenapa taqabbal minna salatana, ya Allah mohon terima sholatku ini menjadi sholat sebagai perbuatanmu. Tapi banyaklah orang sholat, sholatnya masih untuk keperluan. Banyaklah orang haji umroh, ini kan banyak yang bawa umroh ini haji. Coba tanyalah, lihatlah orang-orang jamaah di depan multazam, apa yang dia minta? Ya Allah, perusahaanku sedang mendaftar di kementerian tapi belum lolos izin tambang. Ya Allah, depan multazam ingatnya masih dunia, di tempat suci masih ingat yang hina. Hina bukan? Di depan multazam dia bisa ingat, mohon maaf Pak Caleg, Pak Anggota Dewan, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Wakil Rakyat. Nyampe di multazam kok masih minta? Gak usah, gak pantas. Ini tempat suci. Di tempat suci jangan sebut-sebut benda yang tidak suci. Oh, Bu ya katanya itu tempat bentuk minta, ada yang pantas diminta di tempat suci, yang pantas di tempat suci minta yang suci-suci. Secara fikih boleh, minta mobil boleh, minta jadi anggota dewan boleh, mau jadi gubernur boleh, mau jadi terserah. Tapi tambahkan di belakang, ya Allah, jika ridhamu ada, aku mendapatkan hal ini, hal itu, hal ini, hal itu, sebutkan. Jika di dalam keridhaanmu ada, maka mudahkan urusankan. Dulukan ridhonya, jangan dulukan nafsu kita. Bagi Allah dunia itu mudah dan hina. Pantaskah sesuatu hina dilaporkan, dibawa ke tempat yang suci? Ya, mohon maaf jika ada yang tersungging, tapi saya yakin setelah ini tidak akan lagi membawa itu ke tempat suci. Itu sebabnya Allah sudah tulis di Quran, ini orang banyak lupa. Wa minan nas yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang doa, ya Allah, dunia kami, dunia kami, dunia kami, dunia kami, bisnis kami, urusan kami.
dan dia lupa urusan akhiratnya. Jadi boleh doa di situ boleh, tapi leburkan dalam ridha Allah, leburkan dalam akhiratmu. Jika ini baik untuk akhiratku, ya Allah mudahkan, baru pantas berdoa di situ. Baru dibersihkan Allah kehinaan dunia yang kita sebut. Allahumma sholli ala sayyidina. Lanjut. Jadi itu thariqah inna lillah wa inna ilaihi atau boleh juga disebut raddul fi'li ila fa'ilihi, mengembalikan fi'il kepada fa'ilnya, mengembalikan perbuatan kepada yang punya. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang bersedekah, harta itu milik kita secara hakikat atau milik Allah? Lalu kalau kita sedekah, itu kan punya Allah, pantaskah minta pahala? Kan punya Allah. Pantaskah saya pinjam duit dari Kiai Najamuddin, Pak Kiai, Pak Ketua, pinjamkan saya duit 1 M misal. Setelah saya pinjam, atau nggak usah pinjam duit, pinjamkan saya mobil. Setelah saya pinjam, saya bilang, Pak Kiai, mana jasa saya sudah meminjam? Mana upahnya? Itu orang jahil atau orang alim? Betapa jahilnya seorang hamba, dia minta balasan dari sesuatu yang dia tidak punya secara ilmu hakikat. Yang dibawakan ilmu hakikat. Orang yang meninggal nggak sholat lagi, dia kalau sholat hakikat. Orang meninggal nggak zakat lagi, dia cuma zakat hakikat. Makanya alam ini namanya alam taklif. Mutu qabla tamutu, ini bukan hadis Nabi, ini perkataan Sayyidina Umar. Matikan dirimu sebelum mati. Hukumkan dirimu secara hakikat, itu sudah mati. Sehingga kamu faham ketika kamu mati nanti yang dipakai cuma hukum ma'rifat, hukum ta'rif, bukan hukum taklif. Ta'rif itu bermakrifat, taklif itu beban. Apa hukumnya ini Ustaz? Apakah ini berpahala Ustaz? Apa faedahnya ini Ustaz? Kalau saya baca zikir ini apakah lancar usaha Ustaz? Itu taklif. Mau sampai kapan begitu? Ini sudah akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Tubuh kita sudah mulai, ada yang mulai dewasa, remaja, menua. Mau sampai kapan tidak menyadari apa yang dia beri? Jadi kira-kira gimana? Saya pinjam mobil ke Pak Kiai Najamuddin, Pak Ketua, pinjamkan saya mobil. Setelah 3 hari saya bilang, Pak Ketua, saya sudah pakai 3 hari, saya sudah mandikan, saya kembalikan. Mana upahnya 1 hari, 2 hari, 3 hari? Orang begitu fahuwal jahil. Harta dititipkan Allah, wa mimma razaqna, di antara yang kami rezekikan kepada mereka. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Tubuh ini milik Allah, harta itu milik Allah. Allah titip, Allah cuma menitip. Apa kata Allah? Pakai untuk kamu sebagian, bagikan sebagian. Ini titipan Allah. Maka yang amanah dia berbagi. Ciri-ciri orang amanah suka berbagi.
Hari ini sudah amanah belum? Sudah berbagi belum? Ciri-ciri orang amanah suka berbagi. Sudah berbagi belum? Ya sudah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu sedekah. Senyum dulu dong. 1, 2, 3. Senyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan cemberut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau belum berbagi harta, berbagilah bahagia. Senyum itu berbagi bahagia. Kalau enggak sanggup, berbagilah doa. Assalamualaikum, sapa orang duluan. Jangan mandang orang karena beda jenggot, beda celana, beda torekot, beda mazhab, beda manhaj. Beda lah. Lain faham dengan saya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina. Sungguh aneh orang hari ini, tambah beragama, tambah tegang wajahnya. Tambah beragama, tambah memuakkan melihat wajahnya. Tambah mengaji, tambah ngeselin sikapnya. Sungguh sedih melihat orang tambah rajin haji umroh, tambah tinggi hatinya, tambah suka berbagi, tambah merasa dirinya kaya. Nih ciri-ciri sedekahnya diterima Allah, mau tahu? Bisa diketahui, nggak nunggu akhirat, kelamaan itu ilmunya telat. Imam Ghazali menerjemahkan ilmu tasawuf lain dengan ilmu fikih. Fikih itu mengetahui sah dan batal, ma'rifatu ma sahha minal amal wa ma batal wa ma batal, mengetahui sesuatu yang sahih dan tidak sahih. Maka sholat rukun 13, kalau kurang rukun batal. Berarti ilmu fikih dapat memutuskan sholat ini batal. Lalu adakah ilmu yang dapat memutuskan, mengetahui indikator sholat ini diterima, sedekah ini diterima, haji diterima? Kalau kata sebagian ahli fikih, tidak semua, hanya Allah yang tahu. Kata ahli hakikat, kamu norak. Kenapa? Imam Ghazali ahli fikih mengerti bab ini. Apa kata beliau? Ilmu tasawuf ente harus punya. Tasawuf itu ma'rifatul qabul warad, mengetahui amal yang diterima, yang ditolak. Ini standar tasawuf Ghazali. Maka orang kalau bertorikot mu'tabarah, mengaku ikut manhaj Imam Ghazali, belum sampai pada level ini, jangan kamu ikut torikot Imam Ghazali, tasawuf Imam Ghazali. Mau tahu sedekahnya diterima atau tidak? Mau? Nisyanul amal. Engkau tidak merasa bersedekah, hanya merasakan menyampaikan amanah. Kalau begitu, nanti tidak disapa oleh orang yang diberi, tidak tersinggung. Ciri-ciri sedekahnya tidak diterima, hadiahnya ditolak Allah. Nanti yang diberi lupa menyapa. Apa kata dia? Baru saja jadi orang, sudah lupa denganku. Kalau bukan aku yang support dia dulu, sedekahi dia dulu, tidak ada itu si fulan sukses. Ciri-ciri amal, itu sering terjadi di pesantren, di partai politik, bahkan di thariqah. Ada mursyid berkalam begini kepada saya, itu si fulan gak akan jadi orang kalau bukan aku yang didik. Itu ciri-ciri pendidikan dia ditolak Allah. Apa kata seorang partai politik, aktivis partai politik kepada saya, itu yang jadi gubernur sekarang itu, dulu makan sisaku itu,
Kalau bukan aku yang bimbing dia, gampar dia nggak jadi gubernur. Sekarang lupa kebenaran. Kata yang bangun masjid, waduh kurang ajarnya pengurus masjid yang baru. Masa dia tidak kenal kepada Pak Haji Fulan bin Fulan? Kalau bukan karena saya nih Pak Haji ini, tidak jadilah masjid ini. Gaya benar. Itu kalau saya bisa ambil mulutnya, saya ambil mulutnya itu. Karena sayang kepada dia. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi apa ciri-ciri sedekah diterima? Kita lupa kalau sudah bersedekah, kita lupakan itu. Ciri-ciri yang khidmat ke Thariqah Al-Muhammadiyah. Tim khidmat kan banyak dari kemarin, lelah, capek, saya lihat wajahnya itu ngantuk-ngantuk ya. Udah masuk angin, pegang punggungnya, gitu. Langsung pakai, pegang punggungnya langsung, saya kira jin yang keluar. Menemani kita dari kemarin, Masya Allah. Hati-hati, ciri-ciri khidmat tidak diterima. Anda merasa telah berjasa. Lupakan itu. Cukup katakan, terima kasih ya Allah, izinkan aku berkhidmat. Karena izin Allah lah kita berkhidmat. Karena izin dan semua anugerah dari Allah lah Bapak Ibu, Pak Haji ini, Bu Haji ini bersedekah. Begitu juga kepada para guru, termasuk Al-Fakir, hamba Allah yang lemah ini. Bisa bicara ilmu-ilmu berat kata orang, dan menjadi tidak berat bukan karena pintarnya Rasul, tapi pintar dipintarkan, alim dialimkan. Jadi kalau orang tanya, apakah Rasul orang alim? Tidak, saya cuma dialimkan. Hanya diberitahu. Dulu lahir saya tidak tahu ilmu ini, lalu diberitahu melalui guru-guru. Falaula masyaikhuna ma'arafna. Kalau bukan karena guru-guru mulia, kita juga tidak tahu. Maka tiada Ar-Razi kecuali cuma kuku-kuku dari para guru. Bahkan saya ini tidak lebih mulia dari kukunya mursyid saya, masyaikh saya. Ini baru sedikit ilmu mereka yang kita buka. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal bahwa perbuatan dirinya adalah perbuatan Allah, maka dia akan malu menisbatkan yang tidak pantas kepada Allah. Kalau salah, jangan coba-coba kaitkan dengan Allah. Karena hubungan ini hubungan rasa, dan rasa itu yang membuat kita menghormati orang. Kenapa orang Bugis kalau acara pernikahan lalu bawa-bawaannya banyak? Karena rasa. Untungnya ada yang sudah mau membelah rasa, ya, Bapak Ibu yang melekat Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Ini kalam yang menjadi kitab berjilid-jilid. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal asal muasal diri, yaitu diri sejati yang menyebut dirinya Zatullah. Oleh ulama ahlul haqiqah kena bingung lagi istilahnya, disebut Zatul Buht. Zatul Buht bukanlah nama, itu hanya istilah. Zat yang tidak dapat dibayangkan. Kenapa? Membayangkan pakai pikiran. Oleh karena itu, thariqah, metode pertama, thariqat kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nanti kalau sedekah, kembalikan, ya Allah, ini hartamu, aku kembalikan kepada hamba. Kenapa wakaf itu menjadi spesial? Karena wakaf itu mutlak semua. Wakaf lillah. Berbeda dengan sedekah.
Karena wakaf berhenti pada Allah. Sungguh sayang ada orang tua berwakaf, ahli warisnya pura-pura tidak tahu. Itu anak celaka dunia akhirat. Karena harta untuk Allah dia perjualbelikan. Na'udzubillah min dzalik. Oh, tidak ada suratnya. Dulu tidak ada surat, cukup pakai kalam dan saksi. Orang nikah dulu juga nggak pakai surat. Orang nikah dulu hanya pakai saksi. Mau diteruskan dah? Tapi sayanya sudah mulai bosan. Thariqah kedua, mau? Ini thariqah agak sedikit beristilah. Inilah yang disebut dengan thariqat Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud thariqat Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang dulu disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Daud Fatani, Tok Kenali. Apa kata mereka? Syekh Burhanuddin Asy-Syattari, begitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Apa thariqah mereka? Ini manhaj, apapun nama thariqahnya, manhajnya sama. Ketika bersaksi, saksi mata pakai fisik, saksi kolbu dengan getaran kolbu, saksi roh dengan musyahadah, dengan memandang. Maka rasa itu adalah alat bersaksi. Rasa itu alat bersaksi. Thariqat Nur Muhammad SAW itu thariqat az-zawqi. Hampir mirip dengan yang pertama, tapi bedanya yang pertama kembalikan fi'il kepada fa'il, perbuatan kepada Allah yang berbuat. Kalau thariqat ini sedikit lebih indah. Thariqat Nur, kalau tadi thariqatnya jalan, yang sekarang thariqatnya jamal. Jalal langsung karam pada keagungan Allah. Sedangkan yang kedua dalam keindahan Allah, keindahan Sayyidina Muhammad SAW. Thariqat Nur Muhammad SAW adalah engkau menyatakan dirimu, tubuhmu, nyawamu, darahmu, tulangmu, kulitmu, rambutmu, sekujur tubuhmu, semua yang ada pada dirimu dicipta berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pandang diri, ya Allah, aku bersaksi, aku pandang tubuhku, aku pandang nyawaku, aku pandang diriku, aku pandang tulangku, sumsumku, dagingku, darahku yang mengalir, jantungku yang melompakkan, paruku yang bernafas, kulitku, rambutku, semuanya berasal dari nur Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngikuti? Mau coba? Oke, coba. Pegang tangannya di dada, pejam matanya semua. Letakkan apapun yang mengganggu kita. Illallah, asyhadu an la, sama-sama,
أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. يا الله Ya Allah, dan ku bersaksi, aku menyaksikan nyawaku, tubuhku, tulang, darah, kulit, dari ubun-ubunku sampai ujung kakiku, semuanya dari nur Engkau ya Allah, dari nurullah, nur Muhammad, nurullah. Contoh, amin. Nah, buka matanya. Itu baru permulaan. Itu baru permulaan. Tarekat nur. Ilmu ini sudah lama dibuka. Sayangnya, kenapa dipendam? Ini saatnya kita mulai membuka. Makanya saya senang ketika Thariqah Muhammadiyah Sanusia Idrisiyah berkembang karena satu manhaj, satu jalan. Dan juga Thariqah yang lain, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, ya, Syaitaniyah, Thariqah apapun. Bacalah itu pagi hari, sore hari, perpindahan waktu dan perpindahan alam dari alam jaga ke alam tidur. Sebelum tidur bacalah itu. Mau mengamalkan? Silakan, saya ijazahkan. Ajar 10. Ini syahadat, ini paling besar, paling dasar. Jika dasar ini tidak dibuka, dibagi, syahadat kita tidak akan pernah berbuah. Tapi di atas ini ada lagi syahadat yang lain. Jangan senang dulu. Ini baru 2 thariqah, sedangkan thariqah itu sebanyak nafasnya makhluk. Ini baru ringkasan 2. Di atas itu ada lagi. Di atas itu ada lagi. Di dalam syahadat ada syahadat. Di dalam syahadat ada syahadat. Di dalam sir ada sir. Itulah Allah. Ma'rifatnya tak berujung. Kalau ada orang mengatakan saya sudah usul, ma'rifat sudah selesai, fashhadu annahu jahil. Yang mengatakan saya sudah usul, ilmu ini sudah selesai, ketahui itu orang jahil. Allah laisa kamitsli syai', lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu gak ada bandingnya, karena dia unlimited, tidak terbatas, ghair mahdud, tidak terbatas. Maka ilmu apapun tidak akan mampu menguasainya. Bal huwa muhitun bikulli syai', justru dialah yang menguasai segala sesuatu. Itu thariqah jalan nur Muhammad SAW. Jadi kalau badan sakit, nah, nggak usah mengeluh. Katakan, ya Allah,
Aku bersaksi, baca syahadat. Ini amalan saya, ya, ini amalan saya. Coba istri saya mendengarnya, saya mengeluh. Padahal saya bilang, istri saya bilang, kamu kenapa mengeluh? Enggak, saya lagi zikir. Tidak tahu. Saya katakan ini nikmat sekali. Ya Allah, aku bersaksi, tubuh ini, nyawa ini, daging ini, itu nikmat. Sakit pun lezat. Badan terasa sakit, tapi kolbu terasa melayang. Kolbu kita terasa mendekat, terasa ditimang-timang oleh yang memegang kolbu. Bukankah Allah antara jari-jarinya ada kolbu Bani Adam? Betapa indahnya rasanya jika kita mengenang dulu ditimang-timang ayahanda dan ibunda. Betapa kita rindu ketika tubuh ini ingat sedang disayang oleh orang yang paling menyayangi kita. Maka bernamalah Sayyidina Muhammad SAW Abul Arwah, bapaknya rohani. Maka Abul Ruh, Abar Ruh, itulah Sayyidina Muhammad SAW. Jika ruh sadar berpulang kepadanya, barulah air mata mengalir, seperti seorang anak rindu kepada ayahnya, seperti seorang putri rindu kasih sayang ibundanya. Maka kalau mencari jalan, bukan thariqat A, B, C, D. Ada orang ngomong, oh thariqat ini tidak bagus, saya pindah mursyid. Thariqat nggak bagus, saya pindah thariqat. Bukan thariqatnya tidak bagus, bukan mursyidnya yang bermasalah, dirimu yang bermasalah, kolbumu yang tidak sadar. Thariqatmu apa saja boleh, tapi pakai dua manhaj ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kembalikan dirimu kepada nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka wirid apapun, thariqah manapun pasti lezat. Itulah alasan kami kenapa saya dimanapun pergi tidak pernah mengajak orang baiat dan talqin kepada saya. Karena bagi kami adanya para mursyid itu pasaknya bumi. Ambil ilmu mereka selama mereka masih di bumi. Tidak mesti kepada kami. Saya bertugas untuk membuka apa yang mereka malu buka, untuk memperkuat apa yang mereka kemudian merasa janggal. Maka saya berdoa semoga dimanapun kami hadir, majelis-majelis thariqah, zawiyah-zawiyah, ribat-ribat, surau-surau suluk menjadi ramai. Amin ya rabbal alamin. Jadi para mursyid tidak usah khawatir, saya tidak akan ambil murid antum, ya, nggak akan pernah saya ambil. Nggak usah khawatir, saya nggak perlu murid. Saya sudah cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya dan Allah sudah cukup. Jadi kalau ada orang iri, mungkin dia tidak faham apa yang kita maksud. Saudara-saudariku karena Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau diteruskan, takutnya hujan di dalam, di luar tidak ada hujan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya kembalikan kepada Pak Kiai, kepada moderator MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.